Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mozaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan tidak terasa kita hari ini sudah masuk ke episode yang ke-8. Dan kemarin Sam tanggal 28 Juli, Rumah Damai ulang tahun yang ke-21 tahun. Wow ya, luar biasa. Nggak terasa ya, perjalanan waktu dan itu semua indah sekali. Dan waktu perayaan luar biasa. Papi terkagum-kagum dengan puisi yang disampaikan oleh Wah, itu juga Stephen. harus kita lihat. Nanti mesti tonton, nanti ya. mesti tonton itu puisi. Bagaimana kekeluargaan kita ya? Oke, tidak panjang-panjang lagi. Saya persilakan Semi untuk melanjutkan. Di masa yang berbahagia ini kita masih merayakan masa ulang tahun. Kita adakan sesuatu yang spesial di episode kali ini. Kita akan tanya jawab dengan teman kita satu ini dari mana? Dari Bali. Dari Bali. Oke, kita akan banyak tanya jawab tentang dia, masa lalunya dan hal-hal lainnya yang kita alami di sini. Oke. Boleh tahu namanya? Nama Stephen. Stephen. Ya. Oke, luar biasa. Stephen ini berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Nah, kita mau dengar ceritanya lebih lanjut nih. Ya. Kisah hidupnya gimana akhirnya bisa sampai pengalamannya jatuh atau gimana? Mulai dari mana dulu? Boleh cerita dari masa kecil lahir di mana? Kalau lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Tengah. Oke. Terus habis itu TK di Surabaya, masuk SD baru pindah ke Bali. Satu keluarga baru pindah ke Bali. Jadi SD di Bali sampai kelas 6 SD. Tahun 99 mau masuk SMP sudah pindah ke China. Oh, sempat ke China. Oh, kamu SMP di China? Ya, SMP sempat di China. Habis itu karena di China mungkin belum bisa bahasa Mandarin, akhirnya mengejar target ke Malaysia dulu. Untuk di China 1 tahun, terus ke Malaysia 3 tahun ya, ngejar selesaiin SMP-nya, baru kembali lagi ke China. Jadi sempat di Malaysia sama di China. Wah, kamu udah keliling-keliling ya. Iya ya. Mana nih ya? Oke, dan kalau boleh tahu, perkenalan kamu pertama kali dengan rokok gitu di mana? Pertama kali dengan rokok pas suatu sekolah, itu di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Oh, pertama kali kamu pakai ngerokok di Malaysia? Ya, di Malaysia. Umur? Mungkin sekitar kelas 1 SMA ya. 1 SMA berarti 16 tahun kira-kira. Ya, kurang lebih 16 tahun. Itu mulai bandel tuh. Mulai. Bandel sih mungkin udah dari dulu ya. Oh, sebelum. Oke. Iya. Gitu ya. Tapi kamu justru merokoknya itu di Malaysia. Iya, di Malaysia. Alasanmu apa pertama kali ngerokok? Dan dari teman-teman sih, teman-teman banyak yang ngerokok, jadi kelompoknya peer iya, pressure peer gitu. pressure. Kelompoknya. jadi ikut ngerokok gitu. Terus kalau habis itu juga udah mulai kenal judi sih. Oh, Di Malaysia. Ya, judi Judi apa kamu maksud? bola. Oh. oke. Jadi yang klub-klub besar, mix parlay apa-apa, kita sesama siswa saling bertaruhan. Oke, Gitu. perkenalannya dari dulu ya. Ya, gitu. Terus dari perkenalan itu mulai kenal alkohol, minum-minum segala. Kalau alkohol sih saya nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka. Oke. Gitu. Nah, gimana ceritanya bisa sampai naik ke level selanjutnya nih, yang kita bilang narkoba? Kalau narkoba itu mau dibilang saya telat sih. Telat gimana? Itu setelah saya selesai kuliah di Cina, nggak selesai sih. Berhenti kuliah, pulang ke Indonesia tahun 2008. 2008 saya kerja sampai 2011 atau 2012 lah. Oke. Nah, di situ baru saya mulai kenal sama narkoba. Sama apa? Apa kamu mulainya dengan apa? Masa langsung kamu pakai yang terakhir pakai apa? Sabu. Sabu. Apakah langsung sabu? Apakah nggak ada ganja dulu, obat-obatan dulu, atau gimana? Pertama sih saya inek sih, pernah inek dulu. Tapi inek itu nggak sampai ketagihan. Oh. Ya mungkin itu pas waktu baru pulang 2009 atau 2010 sekali aja pernah coba inek di diskotik sama teman-teman pas lagi ngerum. Itu pertama kali coba tapi nggak sampai ketagihan. Mungkin dia sampai di tahap kompromi. Mulai kompromi, mulai coba gitu, atau sudah sampai ke eskalasi mungkin. Ya. Karena pertama kali pakai mungkin nggak enak, rasanya gimana?
biasa aja, nggak ada apa-apa iya. gitu ya. Oke. Terus habis itu yang setelah saya pakai sabu di 2012 itulah baru mulai merasa ini cocok sama saya. Kok enak? Ya, Apa gitu. yang bikin kamu cocok? Ngerasa lebih fresh, lebih aktif. Aktif, pede, Ya, pede juga. percaya gitu diri ya. juga gitu. Oke. Saat itu kamu masih bekerja atau apa? Saat itu saya posisi lagi kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Iya. Kenapa itu? Yang pas waktu itu saya posisi lagi kalah judi, judi online, judi sama bandar lah. Jadi nominalnya lumayan, ada ratusan juta. Wow. Ya saya ditagih-tagih ke rumah dan orang rumah angkat tangan. Akhirnya saya marah sama orang rumah karena ngerasa nggak mau dibantu apa segala macem. Saya keluar cari kos-kosan. Pas waktu itu masih ada pegangan uang sedikit sih buat ngekos gitu. Nah setelah ngekos saya kenal sama banyak preman-preman di Bali apa segala macem. Akhirnya dari situ saya diajak sekalian jadi debt collector juga, bantu nagih apa segala macam. Nah dari situlah saya sama temen dikasih pas malamnya dikasih coba sabu. Sebelum mau pergi nagih coba dulu ini. Oke. Gitu. Jadi kamu mulai pakai di situ. Iya, Terus akhirnya kamu menemukan enak juga gitu kelihatannya pakai gitu ya. Kayaknya lebih berani. Tapi kan pengguna sabu kan nggak berhenti di situ. Ya lama-lama kan akan meningkat kan yang kebutuhanmu jadi akhirnya meningkat. Juga butuh uang lagi kan beli itu semua. Ya beli, cuma pas waktu awal-awal masih nggak dikasih terus ya pas waktu itu saya muter otak untuk nyari uangnya itu. Nah gimana tuh pengen tahu nyari uangnya? Ya tipu sana tipu sini sih. Tipu sana tipu sini. Pokoknya uang itu datang terus, nggak tahu caranya gimana. Padahal bukan kerja tetap. Pas waktu saya kabur itu saya lagi nggak ada kerjaan lah, tapi bisa aja dapat uang dari tipu. Ya pertama saya kan sekolah di Cina sama di Malaysia, teman saya di luar negeri banyak. Oke, pinjam. Apalagi orang-orang Cina yang asli negara sana sama temen itu royal banget. Persahabatannya kuat. Jadi alasan saya lagi ada masalah, saya lagi kalau bisnis saya lagi hancur-hancuran, kalau nggak ditolong saya bisa tutup atau bangkrut apa. Akhirnya mereka lewat Western Union dikirimin uang gitu. Kalau boleh tahu ya, zaman itu per hari itu kamu butuh berapa rupiah sih kira-kira untuk kebutuhan akan sabu? Kamu udah pakainya harian atau bagaimana sampai? Kalau dulu itu belum. Dulu itu pertama-pertama itu ya masih seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Seminggu sekali lah. Lama-lama meningkat kan? Terakhir sebelum saya masuk sini 2 hari sekali lah, 2-3 hari sekali 1 G. 1 G. Itu udah berapa harganya? Udah mahal. 1,8 per gram. Per 2-3 hari itu keluarga udah tahu belum? Keluarga sudah tahu, sudah ada curiga, tapi sayanya ngotot enggak. Itu udah hidup sendiri kan ya? Sudah hidup sendiri. Itu saya udah pulang ke Bali, udah tinggal sama orang tua lagi. Oke, udah tinggal sama orang tua. Kan pas waktu 2020 inilah, awal 22, akhir 2019 saya udah tinggal sama orang tua, keluarga. Itu juga kerjaan udah enak, nyari duit tapi habisnya ya di situ. Nah ini menarik sekali Sam. Di tengah kondisi dia yang Stephen yang pakai sabu, yang pasti kan hubungan dengan keluarga kan sedikit terganggu nih ya. Ya. Sedikit terganggu ya. Nah, sangat banyak. Sangat terganggu. Sangat terganggu. Nah gimana kamu ngatasinya? Kamu kabur-kaburan terus atau justru kamu pakai lebih banyak atau gimana? Selama saya pakai sabu itu saya jadinya menghindar dari keluarga. Meskipun tinggal satu rumah, satu atap, tapi saya lebih sering di kamar sendirian gitu. Alasannya saya ngerjain tugas kerjaan dari kantor. Gitu. Di titik itu pernah ada pikiran pengen berhenti atau apa enggak? Kalau pengen berhenti sih ada. Jujur ada, karena orang tua saya juga lihat ada ngerasa bersalah juga sama orang tua apa segala macam, udah pakai uangnya banyak.
Terus mereka cuma minta kita hidup benar apa segala macam, tapi rasa bersalahnya itu cuma di saat hari itu aja. Besoknya udah biasa aja, nggak ada masalah lagi gitu. Pernah coba berhenti? Pernah tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi nggak punya kuasa atas rasa kecanduan itu. Iya, nggak ada. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu yang dibilang denial, Denial, penyangkalan. ya. Selalu merasa bisa tapi kenyataannya nggak bisa gitu. Ah. Pengen coba tapi selalu gagal gitu ya, karena itu begitu kuat ya. Iya. Sabu mengikat gitu ya. Nah, titik paling rendah dalam hidupmu tuh seperti apa? Bisa ceritain nggak? Titik paling rendah ya apapun udah nggak punya, udah nggak dipercaya keluarga, dan kerjaan yang seharusnya saya di kantor itu orang yang lumayan berkepentingan, akhirnya tiba-tiba jadi nggak punya harga dirinya sama sekali sama rekan-rekan, sama semua satu teman gitu. Ya jadi intinya itu sebelum saya masuk sini ini bisa dibilang juga karena pelarian. Oke. Pelarian dari masyarakat, dari teman-teman. Oke. Gitu. Untung juga kamu lari ke tempat yang benar gitu ya, lari ke rehab. Tapi ada nggak yang mendorong sampai kamu mau memutuskan untuk Bunuh diri. direhab? Oh, di rehab. Karena kan jujur kata pecandu kan sulit banget saya. Susah kalau mau Mau dibilang dibilang direhab. mau rehab sulit banget gitu ya. Tapi apa sih yang membuat kamu sampai bilang ya udah aku mau rehab? Apakah ada permintaan dari orang tertentu atau siapa yang nyaranin kamu deh sehingga kamu nurut? Dari terakhir sih dari pacar saya. Nah, menarik nih. Dari pacar kamu ya. Iya. Apa dia bilang? Ya dia sih sebenarnya dia udah sempat saya bohong-bohongin terus. Uangnya saya pinjam, saya pakai untuk beli narkoba apa segala macem. Nah sampai terakhir saya nggak bisa tutupin masalah lagi, saya nggak bisa bohong lagi. Ya udah, akhirnya saya jujur sama dia. Sebenarnya saya pakai narkoba apa segala macem. Terus ya dia sampai nangis, kecewa segala macem. Nah dari situ saya ngerasa wanita ini sebenarnya wanita yang baik, dan saya niat bener ingin nikah sama dia. Tapi kalau posisi saya masih kayak gini terus, saya nggak bisa, saya pasti akan ngecewain dia terus. Makanya dari situ saya sih, dan ada keluarga bilang ya udah kalau kamu mau kamu rehab, mama saya kasih kamu rehab. Nah dari situ saya pilih ya demi masa depan saya sama calon saya, kalau jadi ya saya iakan untuk masuk rehab. Gitu. Nah, karena itu akhirnya kamu rehab. Ya. Lah sekarang hubungan dengan dia gimana nih? Dan dia saat ini sih dia masih trauma. Terus masih belum bisa percaya sepenuhnya sama saya. Ya nanti biar Tuhan aja yang nentukan lah. Oke. Ini menarik loh, dari seorang yang pecandu ngandelin dirinya sendiri sampai ada perkataan biar Tuhan aja yang menentukan. Nah, selama yang kamu jalani di rehabilitasi, apa yang kamu udah pelajari, kenapa sampai bisa ada keluar omongan itu loh? Gak gampang loh keluar omongan gitu. Dari yang dulunya aku bisa semuanya. Ya, soalnya gini ya, pecandu itu kan dunia tiga yang sudah bilang, I, me, myself, saya dan saya. Sampai bisa perkataan keluar, Tuhan yang atur, yang kendalikan. Nah ini kan itu sebuah perjalanan ini nggak mungkin. Pembalikan kondisi yang luar biasa dari saya, akhirnya sampai Tuhan aja deh yang atur. Itu bagus loh sebenarnya. Jadi kamu nggak ngomongin diri kamu lagi, tapi kamu ngerti bahwa dalam hidup ini ada suatu kuasa yang mengendalikan, yang mengontrol hidup kita, gitu kan ya. Dia Tuhan, orang-orang sekitar, baru kita. Nah ini kan perkataan kamu bagus nih. Apa yang tadi saya tanya? Apa yang sampai membuat kamu bisa berkata, ya aku percaya Tuhan sajalah. Ya, saya sedikit cerita tentang pengalaman saya selama di rumah damai ini ya. Berapa lama sudah? Sekarang jalan 7. Jalan 7. Bentar lagi udah mau masuk 8 sih, tanggal 6 bulan. Congrats. Pertamanya sih masuk ya karena dorongan dari saya harus berubah, kalau enggak saya bakal hilang. Oke, saya masuk. Tapi pertama 1 bulan pertama itu saya ngerasa nyesel juga masuk sini. Nyesel. Kenapa dibohongin kayak gitu? Iya, karena awalnya itu saya janji sama mama sih bilang ya paling 3 bulan
atau setengah tahun lah paling lama. Terus setelah masuk sini baru harus minimal 1 tahun itu proses. Oke. Ya udah, jadi pas waktu itu saya sempat sakit kan, sakit demam berdarah ya. Nah, saya sempat bilang, kalau kayak gini mah mending sakit-sakit sekalian yang parah aja dah, biar siapa tahu bisa dikirim pulang atau apa. Ternyata Tuhan masih kasih kesembuhan. Saya tetap di sini, dan berjalannya waktu setelah 2-3 bulan kemudian, ya karena di sini kerohaniannya kuat, saya jadi lebih bisa mengenal Tuhan. Dan ternyata yang saya kejar di luar sana itu ternyata sia-sia aja. Kayak di sini lebih bisa berpikir dengan jernih, lebih bisa berpikir dan ngerasa apa yang sudah saya buat dulu itu semuanya sia-sia. Jadi baru bisa merasa benar-benar bersalah, semuanya sia-sia apa segala macam dari di sini gitu. Nah, perubahan-perubahan yang saya dapat, ya jujur saya sekarang ini lebih utamakan kepentingan keluarga daripada diri saya sendiri gitu. Itu sebuah fase di mana pemulihan segera terjadi sih Sam. Ketika satu orang bisa keluar dari dirinya dan sadar bahwa saya hidup, saya ada ini karena orang lain. Jadi fokus hidup kita nggak saya lagi, tapi orang lain ya. Tapi terutama ya Tuhan ya. Luar biasa sekali. Terus mimpi kamu ke depan gimana? Mimpi ke depan ya terus terang sekarang ini saya kalau mau ingin kembaliin semua yang sudah saya pakai. Ya, untuk masa-masa yang dulu sama papa, mama, sama keluarga, adik yang udah banyak kecewain dia, ngabisin waktu mereka, ngabisin semuanya yang bahagia dari mereka lah. Intinya saya pingin keluar dari sini, saya bisa jadi anak yang baik, koko yang bisa dibanggakan sama adik saya. Ya, intinya di sini ini saya lebih bisa mengenal jati diri saya. Kasih karunia Tuhan itu besar, tapi kenapa saya harus sia-siakan terus gitu? Ya itu, jadi ya impian saya nggak banyak-banyak. Saya ingin bikin keluarga saya bahagia dan hidup bersama mereka, itu aja. Mungkin kita Sebuah journey yang luar biasa ini. Kita berdoa kamu bisa lalui itu semua, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan kamu bisa bangkit jadi kuat gitu ya. Apakah ada pesan nggak kamu buat teman-teman atau siapapun yang hari-hari ini masih pakai narkoba? Ada nggak pesan dari kamu yang kamu mau sampaikan? Pesan dari teman-teman sih, ya kalau bisa kita berhenti, semua teman-teman yang saya cintai yang dulu main sama saya, ya kita berhentilah, kita cari itu semua nggak ada gunanya, karena itu cuma ngabisin waktu kita dan memang enak, tapi ujungnya adalah maut. Jadi buat apa kita ngabisin waktu di situ, sedangkan masa depan kita akan hilang. Ada pesan buat orang tua, buat adik, atau buat calon? Gitu. Buat mama terutama, sama papa, sama Jessica adik saya, dan Angel. Terima kasih buat mama yang sudah masukkan saya ke sini, karena jujur saya merasa bahagia karena saya bisa dipulihkan. Ya, saya nggak akan ngecewain kalian semua lagi. Saya akan berusaha menjadi Stephen yang penuh dengan berkat Tuhan. Powerful sekali, luar biasa. Luar biasa ya, sebuah perjalanan yang kita tetap berharap bahwa akhir dari perjalanan ini semua indah ya, Stephen ya. Saudara, kita sudah sampai di akhir daripada episode ini, dan kami masih akan lanjut lagi journey ini yang kita mau beri judul Share of Happiness ya. Yang bisa dibagikan ke banyak orang, dan mungkin juga nanti Stephen juga akan share lagi sedikit perjalanannya hidup
ya, secara khusus sehingga bisa memberkati akan banyak orang, terutama yang nonton, khususnya buat para pecandu. Pasti ingat pesan Stephen, karena ini hanya menghabiskan waktu dan usia kita sendiri ya. Iya. Sayang kalau hanya pertaruhkannya nyawa kita, ngapain Buat gitu apa? ya? Buat apa masa depan, hari, waktu kita semua dipertaruhkan. Berhenti dan mungkin ya ikut rehabilitasi ya, supaya bisa segera dipulihkan. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian dan atensi saudara. Please kalau saudara yang menyaksikan acara ini jangan lupa subscribe, share, follow, dan tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi dari kita. Akhir kata, saya Mulyadi Irawan dan Saya Semi. dan Saya Stephen. kami bangga. Kita berharap Indonesia bisa bebas Dari narkoba.